Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak jelaskanlah tentang barisan dan deret. Pertama tentang barisan dulu. Nah, kalau ada orang menyambat barisan, itu artinya orang itu menyebut satu persatu urutan angka-angka tertentu. Misal ini menyambat 1, 2, 3 dan seterusnya, atau ini menyambat 3, 9, kemudian 27, 81 dan seterusnya, dan lain-lain. Pokoknya kalau ini menyambat atau menyebutkan angka-angka, biasanya kalau dalam tulisan bentuknya koma, nah itu namanya barisan. Nah, sedangkan deret, nah kalau deret biasanya nanti itu penjumlahannya. Misal tadi disebut 1, 2, 3 di sebelah kiri. Nah, ini menyebut 1 tambah 2 tambah 3 tambah angka-angka lain. Nah, itu namanya deret. Begitu juga 3 tambah 9 tambah 27 tambah dan seterusnya. Itu juga namanya deret. Oke, sudah bisa ya? Deret, barisan dan deret. Sekarang kita bahas barisan ya. Pertama tadi ada barisan aritmatika. Nah, satunya lagi kan barisan geometri, nanti kakak jelaskan. Nah, yang namanya barisan aritmatika itu barisan atau urutan angka-angka yang ada polanya, ada kelihatan sesuatu yang terjadi itu berpola. Misal tadi ya kakak 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ada polanya. Apa polanya? Polanya adalah ditambah dari yang pertama, yang 1 ke yang kedua, ini ditambah 1. Ya, kalau 2 ke 3 juga ditambah 1. Dan seterusnya, berarti sini adalah 4, sini ada 5. Kenapa? Karena polanya sama. Tambah 1. Ini nanti ditambah 1 juga. Dan seterusnya. Contoh lain. Di sini 5. Terus di sini katanya 10. Sini 15. Sini 20. Nah, dan seterusnya. Kelihatan kalau ada pola. Apa polanya? Dari yang pertama ini ke yang kedua itu ditambah 5. Dari yang kedua ke ketiga juga ditambah 5. 15 ke 20 juga ditambah 5. Nah, berarti selanjutnya adalah di sini 25 dan seterusnya, itu ada polanya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan barisan aritmatika itu kalau dia ditambah-tambah. Termasuk ditambah ini artinya nanti ditambah dengan negatif. Nah, berarti berkurang. Contoh, ya 100 awalnya. Kemudian di sini jadi 90. Di sini jadi 80 dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya dari 100 ke 90 itu ditambah negatif 10. Atau bisa juga kita sebutnya dikurang 10. 90 ke 80 juga dikurang 10. Dari 80 dan selanjutnya berarti 70 juga dikurang 10. Nah, kalau ini ditambah-tambah atau dikurang-kurang sama terus, dari yang pertama, kedua, ketiga sama, tambah 1 semua, tambah 2 tambah 10 tambah 10 semua. Nah, itu yang disebut dengan barisan aritmatika. Oke, paham lah.
Nah, itu namanya barisan aritmatika. Oke, sekarang kakak kembali yang tentang barisan tadi. Nah, ketika kita menyatakan barisan kan adanya menyambat satu misal. Kemudian di sini 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, yang pertama ini disebut suku pertama, simbolnya U1. Angka kedua ini disebut suku kedua, simbolnya U2. Suku ketiga disebut suku ketiga, simbolnya U3. Berarti angka yang keempat, suku keempat kan, disebut atau simbolnya U4 dan seterusnya. Berarti suku kelima U5, suku keenam U6 dan seterusnya. Nah, khusus yang suku pertama ini sama juga dengan simbol A. Jadi untuk suku yang pertama ini simbolnya sama dengan A juga, boleh U1 atau A. Jadi kalau disebut A berarti itu adalah U1. Lalu beda atau polanya tadi, ditambah atau dikurangnya tadi, itu disebut dengan beda, simbolnya B. Contoh, dari 1 ke 3 itu kan ditambah dengan 2. 3 ke 5 ditambah 2. Kemudian 5 ke 7 ditambah 2. Nah, yang ditambah ini namanya beda. Nah, simbolnya B. Oke, paham ya? Jadi A atau U1 itu berarti suku pertama. U2 suku kedua, urutan kedua artinya. U3 suku ketiga atau urutan ketiga. U4 suku keempat atau urutan keempat. Beda itu atau B itu artinya pola tadi ditambah berapa yang semuanya. Misal semua tambah 2 berarti bedanya sama dengan 2. Kalau misal ditambah 3, semuanya tambah 3 terus, berarti bedanya 3. Atau bedanya negatif 1. Nah, berarti semuanya dikurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1. Oke. Nah, sekarang kan ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Ada cara mudah kita itu mencari suku atau urutan angka kesekian, misal urutan angka ke 100 atau U100. Bisa kita cari suku ke 2000 atau U2000 dan seterusnya, itu bisa dicari dengan menambahkan satu-satu, tambah 2, tambah 2. Misal kalau contoh ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Terus tapi kan akan capek. Apalagi sampai suku ke 2000 berarti kita menambah sekitar 1996 kali. Nah, itu akan sangat melelahkan. Maka ada pola atau ada rumus yang bisa dipakai. Rumusnya adalah untuk menentukan suku ke N itu artinya suku ke berapa saja. Kalau N-nya 1 berarti suku ke 1. Kalau N-nya 2 berarti suku ke 2. Berarti kan ganti aja N-nya dengan 2. Kalau N-nya 10 berarti suku ke 10. Kalau N-nya 100 berarti U100 suku ke 100. Yaitu sama dengan UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. B tadi beda lah. Nah, A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tambah kali B. Jadi sekali lagi N ini bebas. Misal kalau N-nya nanti 4, ya berarti U keempat. Artinya suku keempat. Kalau di sini suku keempat itu 7. Nah, kalau N-nya ganti 5 berarti U5. Berarti suku kelima.
Sedangkan A tadi suku pertama, ya. A tadi sama dengan U1 atau suku yang pertama. Kemudian B itu bedanya tadi, tambah berapa atau dikurang berapa, itu B. Maka misal kalau ada contoh, carilah suku ke-6. Berarti kita tulis N-nya adalah 6. N-nya sama dengan 6, maka suku ke-6 U6. Sama dengan, jadi N-nya ganti dengan 6. A-nya berapa? Kalau contoh ini A-nya adalah 1, berarti sama dengan 1 ditambah dalam kurung N kurang 1. N-nya tadi berapa? 6 kan? Berarti 6 kurang 1 kali B-nya berapa? B-nya tadi berapa? Nah, dia 2. Berarti kali 2. Berarti sama dengan 1 ditambah 6 kurang 1, hasilnya 5 kali 2. Nah, kalau ada perkalian dengan tambah, kalikan dulu. 5 kali 2, 10 tambah 1 berarti 11. Berarti nanti urutan ke-6 dari barisan 1, 3, 5, 7 ini harusnya 11. Coba kita hitunglah. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti 7 tambah 2 harusnya 9. 9 tambah 2 harusnya 11. Ya, kalau ini U4, 7. Berarti 9 ini adalah U5 dan 11 ini berarti adalah U6. Nah, ternyata U6 sama dengan 11, sama dengan yang kita hitung. Dan pahamlah.